Tiada berapa lama antaranya Jubaidah masuk kembali dengan menating sebuah baki yang berisi 2 cangkir teh dan 2 setoples kue. Ketika itu jamunya telah pergi ke beranda muka, berdiri melihat-lihat gambar di dinding dan kemudian duduk di kursi. Jubaidah tersenyum sambil meletakkan penganan itu di atas meja bundar di hadapan tamu itu. Berkatalah ia dengan manis, "Cuma ini yang ada, Aceh. Mari kita minum teh dingin ini. Kalau adik datang ke rumah saya, takkan bersua kue-kue seperti ini. Barangkali hanya air dingin saja. Dan maaf, saya sudah lancang pindah duduk ke kursi ini, Dik. Senang di kursi modern ini," kata Khadijah kepada Jubaidah. Iya, silahkan minum, Aceh," sahut Jubaidah seraya duduk di kursi yang di hadapan jamunya. Keduanya minum dan makan kue-kue dengan tertibnya sambil bercakap-cakap jua dengan tiada berkeputusan. "Nah, terima kasih akan penerimaan adik yang baik ini," kata tamu kemudian sambil berdiri dari kursinya. "Permisi adik, sudah lama benar saya mengganggu kesenangan adik." "Saya pun terima kasih banyak akan kesudian Aceh datang kemari," sahut Jubaidah seraya berdiri pula. "Seperti saya katakan tadi, saya yang harus berkunjung lebih dahulu. Akan tetapi, ya, moga-moga pertemuan kita sekali ini membawa berkat. Pemandangan hidup Aceh besar gunanya. Sungguh celaka rasanya kalau kita tidak mengetahui perputaran roda dunia kehidupan dewasa ini." "Benar, tapi sekaliannya itu terutama bergantung pada kebijaksanaan juragan kita, bukan?" "Berbahagia Aceh dalam hal itu," kata Jubaidah. "Ah, ya, selamat tinggal," ujar Khadijah sambil menjabat tangan Jubaidah dengan sopan santun. "Selamat bertemu pula," sahut Jubaidah dengan senyumnya. Dan Khadijah pulang ke rumahnya. Jubaidah tinggal seorang diri pula seraya memikir-mikirkan sekalian perkataan tamu tadi itu. Sedangkan dia, istri guru, lagi berpendirian sederhana, sukarela bekerja sendiri, padahal gaji suaminya jauh lebih besar daripada gaji seorang mantri kabupaten. Benar, kalau hendak selamat mesti berbuat demikian. Aku berbabu sekecil ini, rumah tanggaku hanya beranak 2 orang, pun sudah besar-besar pula. Manja benar aku ini. Banyak yang dapat kuhematkan kalau aku hendak dan mau berhemat. Jadi susu mesti hilang, mentega lenyap, rotinya babu diberhentikan. Aku bekerja sendiri. Akan tetapi Surya, adakah akan sudi dia menerima rencanaku itu dengan baik? Ia tepekur pula. Dahulu sudah juga aku bicarakan itu dengan dia, tetapi katanya, priayi mesti lebih daripada orang kebanyakan. Istri priayi mesti empunya bujang. Kalau tidak malu, hanya demikian kebijaksanaan juragan. Maka tertumbuk pula paham Jubaidah memikirkan hal itu. Apa yang akan dilakukannya? Dalam pada itu datanglah Icih dari pasar membawa pembeliannya. Dengan segera Jubaidah pergi ke dapur seraya berkata dalam hatinya, "Apa jua pun yang akan terjadi, cita-citaku yang baik itu akan kupertahankan jua di hadapan suamiku yang kurang bijaksana itu." Kring, kring, ring. Belum habis lagi dengung lonceng yang dibunyikan Patih di atas meja tulis dalam kantornya. Seorang opas sudah berdiri di hadapannya dengan hormat dan tertib. Patih itu mengangkatkan matanya dari sepucuk surat yang baru habis dibacanya dan sambil melipat dan memasukkan surat itu kembali ke dalam sampulnya, berkatalah ia kepada opas itu dengan tenang, "Berikan surat ini kepada mantri." "Saya juragan," sahut Suminta seraya mendekat ke muka meja selangkah akan menyambut surat itu dari tangan tuannya. "Akan tetapi juragan mantri belum datang lagi."
Patih menarikkan arloji dari dalam saku kecil bajunya setelah dilihatnya. Lalu ia menoleh kepada jam yang tergantung di dinding. Seakan-akan ia tidak percaya akan jalan arlojinya itu. "Belum datang," ujarnya dengan perlahan-lahan, sambil meluncurkan arlojinya itu kembali ke dalam sakunya. "Letakkan saja surat itu di atas mejanya dan katakan kepadanya, kalau ia sudah datang kelak, bawa aku pergi dengan asisten Wedana ke daerah situ raja." "Saya juragan," kata Upas kepada Patih. Pesuruh itu undur ke belakang, berpaling, lalu keluar dengan cepat dari dalam kantor Patih itu. Sejurus antaranya mesin oto yang menanti di halaman kedengaran berderum. Patih dan asisten Wedana terbes hiking disebut orang asisten Wedana TB masuk ke dalam kendaraan itu lalu berangkat ke jalan raya dengan ingat-ingat. Ketika asap dibusakan mesin ke belakang belum hilang benar lagi, masih kelihatan berkepul dan bertumpuk-tumpuk naik ke udara dengan perlahan-lahan sepanjang jalan yang dilalui oto itu, padahal kendaraan itu sendiri sudah agak lama tersembunyi di kelok jalan. Nampaklah orang berkereta angin dari pihak lain. Di muka pintu pagar ia mengelok ke dalam pekarangan. Opas Suminta berlari-lari menyongsong dia akan mengambil kereta anginnya. Orang itu pun melompat turun ke tanah lalu menyerahkan kendaraannya ke tangan Opas itu dengan acuh tak acuh dan berjalan ke muka pintu kantor lambat-lambat. Serta tak lupa melayangkan mata ke kiri dan ke kanan dan menganggukkan kepala sedikit ke arah orang-orang yang memberi hormat kepadanya. Ia terus masuk ke dalam sebuah kamar, ke dekat sebuah meja tulis besar yang penuh dengan buku-buku dan surat-surat. Ketika ia hendak menyangkutkan baju pada sandaran sebuah kursi, dilihatnya ada sepucuk surat terletak di atas meja itu, berimpit dengan timah kecil. Dengan sekali pandang seketika saja alamat surat itu pun dapatlah dibacanya. Akan tetapi surat itu tiada dijamahnya, jangan kata dibukanya. Ia duduk ke kursinya dengan senang, lalu merokok sebatang. Tengah ia mengembuskan asap sigaretnya, masuklah Suminta membawa buku-buku yang dibawanya dari rumah dengan kereta angin tadi itu. "Apa kabar Suminta?" tanya Surya dengan senyumnya. "Adakah ramai wayang golek semalam?" "Di mana juragan? Saya tiada keluar-luar semalam malaman tadi." "Mengapa? Banyak kerja?" "Anak saya kurang sehat juragan." "Sayang, kabarnya di rumah obstetri pensiun. Saya kira engkau ada hadir di situ." "Tidak, dan..." Tiba-tiba juragan Patih sudah masuk. "Sudah berjalan pula juragan?" jawab "Sudah berjalan pula juragan," jawab pesuruh itu seraya melayangkan mata ke atas meja. "Itu ada surat ditinggalkannya." "Dia sendiri yang meletakkan surat ini di sini?" "Tidak, saya dan baju juragan," kata Suminta sambil berjalan ke belakang kursi mantri itu. "Nanti kusut setrikanya." "Oh iya, sangkutkan di sana. Tapi awas, dan kemana dia pergi?" Setelah menyangkutkan jas Surya baik-baik pada sangkutan di dinding, Suminta menyampaikan pesan Patih kepadanya dengan tertibnya. "Lain dari itu, tak ada lagi katanya?" tanya Surya pula. "Tidak dikatakannya pukul berapa dia akan kembali?" "Tidak juragan." Surya mengampai ke sandaran kursinya sambil mengembuskan asap rokoknya pula lambat-lambat. Sekonyong-konyong ia pun duduk lurus-lurus dan berkata dengan agak bersungguh-sungguh, "Jadi tidak tentu bila ia kembali. Berdirilah di luar Suminta dan beri kerja Opas yang lain-lain itu." Suminta berjalan ke serambi muka. Setelah pintu ditutupkannya, Surya mengambil surat itu, lalu dibukanya dan dibacanya, akan tetapi lekas pula diletakkannya. Ia bangkit dari kursinya dan berjalan selangkah-selangkah ke kamar sebelah. Di dalam kamar itu ada 3 orang sedang bekerja, seorang juru tulis, seorang
Halfpriester, dan seorang lagi magang. Ketiganya duduk baik-baik, menunduk dan berdiam diri saja. Agak-agak jauh dari situ, di kantor banyak pegawai lain yang telah asyik melakukan pekerjaannya masing-masing. "Apa kerjamu?" tanya mantri seraya mendekati pegawai magang. Pertanyaan itu tiada lekas berjawab, yang ditanyai seakan-akan terkejut lakunya dan memandang tenang-tenang kepada Surya seketika lamanya. Mantri Kabupaten bertanya pula dengan lebih keras sambil membelakakan matanya. "Apa kerjamu, Kasim? Apa yang kau ketik itu?" Ser, bunyi darah orang itu dan mukanya pun tiba-tiba jadi merah sebab ia dipanggilkan Kasim itu. Padahal namanya terang Qasim, Raden Muhammad Qasim. Perubahan itu kelihatan oleh Surya, lalu ia bertanya sekali lagi dengan agak lembut, tetapi bibirnya berkerenyut mengejekkan. "Apa kerja juragan Raden Muhammad Qasim?" Bertambah pedih hati anak muda itu rasanya. "Proses verbal," jawabnya dengan gagap. Alamat ia mengeluarkan perkataan itu sambil menahan gelora hati, yaitu hati muda yang pantang tersinggung. "Hati-hati Raden, mengetikkan surat itu. Jangan sehuruf jua salah, sebab akan dikirimkan kepada jaksa." Tanpa menunggu jawaban pegawai magang itu, Surya kembali ke kamarnya. Di pintu ia menoleh ke belakang sebentar sambil berkata, "Lekas selesaikan, akan dikirim hari ini." Dan pintu itu pun dihempasnya keras-keras. Qasim, seorang anak muda yang tangkas parasnya, sempit keningnya dan hitam berkilat-kilat matanya. Alamat ia keras hati. Ia duduk termenung di hadapan mesin tulis. Warna mukanya sebentar pucat dan sebentar pula merah seperti api. Sedang matanya bergilir-gilir melihat ke pintu dan kepada kedua temannya yang menekur menulis di sudut dan di tengah kamar. Perkataan menteri itu sangat menyakitkan hatinya, sindir menghinakan pada timbangannya. Tak patut Surya menghiraukan pekerjaannya sebab ia bekerja langsung di bawah asisten Wedana TB dengan suruhan Patih. Ia baru sebulan magang di situ, baru datang dari Garut. Qasim sudah setahun lebih keluar dengan baik, tamat dari sekolah mulo di Bandung, dan sudah sekian pula lamanya ia mencari kerja ke sana kemari. Segala kota di tanah Pasundan sudah dijalaninya, segala kantor, baik kantor gubernemen maupun kantor maskapai, sudah dinaikinya dan ditingkatnya, tetapi tiada berhasil. Di mana-mana ia ditolak orang dengan perkataan tak ada lowongan, tak ada kerja di sini, seorang pun tak ada yang memberi penghargaan kepadanya. Dengan putus asa ia pun pulang ke kampung. Mujur di sana akhirnya teringat olehnya Wedana Raden Atmadinata, sahabat karib almarhum ayahnya ketika ada di Garut. Ketika itu ayah Qasim jadi mantri guru. Qasim sangat dikasihi oleh Wedana itu, dipandangnya hampir seperti anak kandung. Kini ia ada di Sumedang jadi patih. Dengan sepucuk surat daripada ibunya yang beriba-iba menceritakan untung nasibnya dan kemiskinannya semenjak ditinggalkan oleh almarhum suaminya. Berangkatlah Qasim mendapatkan patih itu. Ia pun diterima oleh Raden Atmadinata, suami istri, dengan baik. Dan untuk sementara sambil belajar ia pun disuruh Patih bekerja membantu juru tulis di kantornya. Tiba-tiba bukan sekali itu saja, sudah 2-3 kali menteri kabupaten memerintahi dia dengan angkuh. Dengan belalak mata, Qasim tidak mengerti, belum paham seluk-beluk pekerjaan kantor. Ia tidak tahu bahwa di bawah Patih ada pula kepala kantor yang berkuasa atas dirinya. Sebab itu ia pun lekas merasa hati kalau diperbuat orang dengan laku yang pada sangkanya dada sepatutnya. Pikirnya, Surya hendak berleluasa saja kepadanya mentang-mentang ia mantri kabupaten, dan apalagi ia sudah mendengar bisik desus kawan-kawannya bahwasanya Surya gila kekuasaan atau gila hormat, kata orang. Dengan menahan hati menyejukkan darah muda yang lekas naik ke kepala, Qasim mulai menjalankan mesin tulisnya. Daripada bunyi tik-tik
yang mula-mula hanya sekali-sekali tetapi segera berangsur-angsur jadi cepat dan keras. Nyata bahwa perasaan orang muda itu lama-kelamaan telah baik dan tenang pula. Surya pun telah bekerja dengan senang. Beberapa pucuk surat telah selesai ditulisnya, beberapa daftar dalam buku besar sudah diisinya. Dalam pada itu sudah 2-3 buah puntung sigaret dicampakkannya ke dalam tempat abu rokok yang terletak dekat tempat tinta di hadapannya. Matahari makin lama makin naik dari sebelah timur menuju ke puncak langit, ke tempat yang setinggi-tingginya, sedang sinar cahaya bertambah terik juga. Udara yang tenang telah mulai bergetar, beriak-riak, silau mata memandangi dia. Di muka kantor Patih yang tiada seberapa besarnya dan tiada banyak pula pegawainya, bertumpuk-tumpuk orang duduk, masing-masing dengan lakunya. Ada yang duduk berjuntai di atas bangku, ada yang bersila di rumput, di bawah bayang-bayang pepohonan, di halaman. Tak seorang jua yang riang rupanya, tak seorang jua yang nampak bercakap-cakap, sekaliannya hampir bermenungan saja, seolah-olah menantikan sesuatu yang ditakutinya. Dan jika bercakap, bertanya seorang kepada seorang, jawab mereka itu pun pendek-pendek saja dan disertai dengan keluh kesah. Memang mereka itu dipanggil datang ke situ akan menghadap Patih karena bersangkutan dengan perkaranya masing-masing. Patih tidak ada, Mantri Surya menyuruh mereka itu menunggu di luar menantikan pemeriksaan. Tiba-tiba kedengaran suara gemuruh di jalan raya. Sebuah oto sedan berhenti di muka pintu pagar. Sekalian yang hadir di dalam pekarangan terkejut, berdiri dari duduknya dan memandang kepada kendaraan itu. Sangkanya Patih datang. Segala pesuruh pun tegak berdiri sambil membetul-betulkan pakaiannya. Akan tetapi setelah dilihatnya oto itu, mereka itu pun duduk kembali serta berkata dengan perlahan-lahan, "Oh, bukan juragan." "Siapa itu Suminta?" tanya suatu suara dari dalam kantor. "Juragan Patih." Bukan juragan." Seorang haji yang berpakaian patut dan bersih, berbaju lakan hitam halus, berkain sarung sutra tenunan bojong jati, bercenela daripada kulit berlapis dan bersorban sutra nenas kekuningan yang terjumbai ujungnya sedikit ke bahu kirinya. Keluarlah dari dalam kendaraan itu dengan langkah yang tetap dan gaya yang tampan, sedang kacamata emasnya berkilat-kilat kena sinar matahari. Ia pun berjalan masuk ke dalam pekarangan. "Juragan Haji," demikian keluar perkataan dari mulut Suminta dengan hormatnya. Ia pun bangkit dari duduknya, lalu pergi mengeluk-elukan orang itu. "Assalamualaikum Juragan Haji, hendak bertemu dengan Juragan Patih." "Saya Suminta," jawab Haji Junaidi dengan senyumnya. "Ada beliau di kantor?" "Pagi tadi pergi ke situ raja Juragan dengan asisten Medana TB." Orang itu agak kecewa rupanya. Suminta diajaknya berdiri di tempat yang agak teduh. "Panas di sini," katanya. "Saya Juragan, terik benar panas hari ini. Tapi apa kiranya?" "Ya," sahut Haji Junaidi memutuskan perkataan pesuruh itu. "Pukul berapa Juragan Patih kembali?" "Tidak tentu sebab tidak dikabarkannya. Akan tetapi kala Juragan ada berkeperluan apa-apa, urusan tanah umpamanya, boleh berbicara dengan Juragan Mantri saja. Ia ada di kantor, akan saya kabarkan." Haji Junaidi mengernyitkan alis matanya. Air mukanya agak suram, rupanya ragu-ragu hatinya. "Tak tentu bila ia kembali," katanya dengan perlahan-lahan seraya melihat arlojinya. "Tapi saya sudah berkirim surat kepada beliau, mengabarkan bahwa saya hendak datang menghadap beliau hari ini." "Surat? Tadi pagi betul ada Juragan Patih menyuruh saya memberikan sepucuk surat kepada Juragan Mantri. Barangkali surat itu..." "Benar,
ujar Haji Junaidi dengan cepat. Kalau begitu, tolonglah katakan kepada Juragan Surya bahwa saya sudah ada di sini. Baiklah, Juragan. Suminta, demikian kedengaran suara keluar dari dalam kantor dengan nyaring. Alamat langkah baik, Juragan Haji. Baru berniat dalam hati sudah terpanggil. Tinggal Juragan di sini dahulu, saya pergi. Saya Juragan, sahutnya keras-keras seraya berlari ke pintu dan terus masuk ke tempat datang panggilan itu. Kopi, kata Surya ketika Suminta telah berdiri di hadapan meja tulisnya. Lekas sedikit. Dengan es, Juragan? Tanya Suminta sambil mengambil sebuah gelas besar dari atas meja itu. Tentu saja, hari sepanas ini, kata Surya serta mengangkatkan kepalanya dari daftar besar dan lebar yang sedang dikerjakannya. Dan memandang ke halaman. Siapa yang berdiri di luar itu? Oh iya, Haji Junaidi, Juragan. Ia hendak menghadap Juragan Patih. Tapi karena Juragan Patih tidak di kantor, ia bermohon kalau dapat ia bertemu dengan Juragan saja. Haji Junaidi dari Rancapurut? Tanya Surya sambil berpikir-pikir. Benar, tapi pergi ambil kopi dahulu. Saya suruh dia masuk. Kopi kataku, lekas, kata Surya. Suminta mendekati meja pula. Apalagi? Tanya Surya dengan membelahkan matanya. Bon, Juragan. Surya menulis kertas secari kecil. Ini, katanya sambil mengunjukkan bon itu ke tangan pesuruh itu. Lekas, sudah kering kerongkonganku. Suminta berjalan keluar membawa gelas dan bon dengan cepat. Di dekat Haji Junaidi ia berkata dengan perlahan, tunggu sebentar, sambil terus menuju ke kedai minum-minuman yang tiada berapa jauh letaknya dari kantor itu. Sejurus antaranya ia pun datang kembali lalu masuk pula ke ruangan mantri. Kira-kira 1/4 jam kemudian, ketika Suminta sudah ada di luar dan bercakap-cakap dengan tamu itu, kedengaran pula suara nyaring memanggil dia. Baru ia kelihatan di muka pintu. Surya berkata kepadanya sambil minum seteguk dengan sejuknya. Suruh masuk orang itu. Demi didengar oleh Haji Junaidi suruhan itu, ia pun masuk dan berdiri di hadapan meja mantri itu. Ia memandang dengan ragu-ragu kepada sebuah kursi dekat meja itu. Haji Junaidi, kata Surya seraya memandang kepada orang itu tenang-tenang. Dan ketika dilihatnya Haji itu masih berdiri dan menurut gerak badannya dan matanya ia hendak duduk di atas kursi yang kosong itu rupanya. Disambungnyalah perkataannya dengan angkuh. Itu kursi, duduklah, kata Surya. Setelah itu ia menekur ke meja berbuat pura-pura asik bekerja 10 kerut keningnya, seolah-olah ia tengah memikirkan suatu perkara yang sangat sukar sulit. Jalan penanya pun sangat lambat rupanya. Daripada sikap yang demikian nyata kepada Haji Junaidi bahwa mantri kabupaten itu tak suka melihat dia duduk di kursi. Orang desa mesti duduk di lantai jika berhadapan dengan amtenar. Malu amat ia akan dirinya sebab dihinakan orang. Daripada duduk di kursi dengan silaan semacam itu, lebih sukai bersila di lantai dengan kain sutranya yang indah dan mahal itu. Tengah ia kebimbangan itu, Surya mengangkatkan kepalanya pula dan duduk lurus-lurus serta berimpitkan kaki di atas kursinya. Duduklah, katanya pula seraya meminum kopinya. Haji Junaidi duduk dengan rupa kemalu-maluan lalu merokok dan memandang kepada mantri itu dengan hormat. Apa maksud Haji datang kemari? Tanya Surya dengan selesai, senang benar hatinya. Besar hajat saya datang ke sini, Juragan Mantri, jawab Haji itu dengan lemah lembut. Tapi sungguh pun demikian terbayang juga pada air mukanya yang bertukar-tukar pucat dan merah. Perasaan hati yang sangat ditahan dan ditekan. Lebih dahulu saya sudah berkirim surat kepada Juragan Patih, tetapi syukur saya bertemu dengan Juragan, wakil beliau.
dan saya hendak membeli sebidang tanah. Membeli tanah? Mengapa datang kemari? Kata Surya. Sebab hendak membeli tanah. Di sini bukan tempat berjual beli tanah. Hal itu boleh diuruskan dengan lurah saja, kata Surya. Betul juragan, tetapi tanah yang akan saya beli itu tanah lurah sendiri. Lebih dahulu saya hendak mengetahui batas-batasnya. Saya minta supaya juragan tolong melihat di dalam register. Entah tanah itu sudah tergadai kepada orang lain. Tanah mana? Yang di belakang rumah lurah, sebagaimana saya tunjukkan dalam surat saya itu. Pajak haji tahun ini sudah dibayar? Tanya Mantri mengelakkan permintaan itu. Sudah juragan, jawab Haji Junaidi dengan tersenyum. Berapa haji dikenakan pajak tahun ini? 350. Masih kecil sekali buat haji. Sekarang hendak membeli tanah lagi. Sekalian harta orang dan capurut hendak haji borong. Banyak ayam di desa itu, kata Surya dengan tiba-tiba manis seperti madu. Ada juga juragan, kalau juragan suka membuang-buang langkah ke pondok saya. Kerap kali saya pergi ke Rancapurut, ke rumah Raden Suwita. Empangnya luas-luas dan ikan di dalamnya besar-besar. Senang benar hatiku memancing di situ. Tetapi ya, saya suka benar beternak ayam. Nanti saya carikan biangnya yang besar juragan. Ketitiran, burung perkutut ada di sana? Ada juga juragan. Kalau juragan suka, boleh saya carikan yang bagus, yang merdu bunyinya. Nanti saya datang ke sana. Kosim, seru Surya kepada magang di ruang sebelah. Tunggu saja di luar, Haji. Nanti kupanggil lagi. Haji Junaidi bangkit berdiri dan pergi keluar. Sedang Surya memberi perintah kepada Kosim akan mengambil daftar pajak tanah di daerah Rancapurut. Tengah Surya memeriksa perkara 2-3 orang lain yang duduk merukuk di lantai dengan takzim di hadapannya. Sebuah oto sedan masuk ke dalam pekarangan dengan cepat dan berhenti di muka kantor itu. Patih dan asisten perdana TB keluar dari dalam kendaraan itu. Ketika Raden Atmadinata hendak melangkahi ambang, tampaklah olehnya Haji Junaidi datang ke dekatnya. Oh, Akang Haji, katanya dengan riang seraya menjabat tangan Haji Junaidi itu. Sudah lama Akang datang. Saya tak dapat menantikan Akang, perlu pergi komisi. Saya juragan, tetapi saya ada bertinggal. Kata kepada mantri, mari kita masuk. Saya juragan, jawab Haji Junaidi dengan hormatnya sambil berjalan mengiringkan Patih ke dalam kantor. Berlainan benar bagi siang dan malam penyambutan Patih dengan Mantri Surya atas kedatangan orang itu. Raden Atmadinata menyilakan dia duduk di atas kursi besar yang sengaja disediakan bagi tamu khusus di dalam ruang kantornya. Bukan dengan angkuh, bukan karena terpaksa, hanya semata-mata dengan rela dan riang hati cara menerima tamu semacam manusia. Ia disuguhi cerutu yang enak rasanya, diajak bercakap-cakap dan berhandai-handai dengan riang, tertawa-tawa dan diperbasakan dengan halus lagi sopan oleh Patih itu. Haji Junaidi ternama di desanya, daripada angka-angka pajak yang wajib dibayarnya sudah dapat dikira-kirakan berapa besar kekayaannya. Hasil sawah ladangnya, empang ikannya dan lain-lain dalam sebulan tiada kurang daripada 4 atau 500 rupiah. Rumahnya besar dan indah, perkakas di dalamnya teratur dengan baik sehingga pantas didiami orang yang berpangkat tinggi dan bangsawan. Patih Raden Atmadinata jika pergi ke komisi ke Rancapurut. Raden Atmadinata jika pergi komisi ke Rancapurut selalu singgah di situ. Budi bahasanya baik, pemurah dan dermawan. Pendeknya ia seorang tua kaya yang suka dimakan. Tua? Benar, umurnya sudah lebih dari 45 tahun, jadi sudah lebih tua daripada Mantri Surya itu.
Tiada kenalkah Surya kepada Haji Junaidi yang kaya itu? Kenal, tetapi pikirnya, kaya tinggal kaya, tua tinggal tua, di kantor dia yang berkuasa. Mantri kabupaten lebih mulia, lebih utama daripada orang desa yang kaya bagaimana sekalipun. Demikian anggapan Surya, tetapi tidak begitu sangka Raden Atmadinata Patih, induk semangnya. Jadi permintaan Akang sudah diuruskan oleh mantri, kata Patih sambil mengembuskan asap serutunya. Sudah juragan, sudah disuruhnya pegawai magang memeriksa daftar pajak tanah. Tetapi keterangan belum Akang peroleh lagi bukan? Patih membunyikan lonceng sekali. Sebentar itu juga mantri Surya kelihatan berdiri di ambang pintu. Mantri, kata Patih kepadanya, sudah dilihat dalam daftar apa yang diminta Akang Haji ini? Dengan suratnya yang saya tinggalkan tadi pagi. Lekas, tolonglah dia. Surya hilang dari pintu, pergi ke kamar Kosim dengan cepat. Di situ terjadi pertengkaran mulut antara mantri dengan magang. Daftar tanah itu belum bersua lagi, entah ada dicari Kosim di rak-rak, entah tidak. Pendeknya, tidak ada daftar di atas meja magang itu, hanya dari mulutnya ada keluar perkataan. Saya tidak tahu tempatnya, saya baru di sini. Dengan bersungut-sungut Surya terpaksa mencari serta mencatat sendiri apa yang dikehendaki itu. Merengat peluh di keningnya dan merah pada mukanya, demikian ia masuk ke kamar Patih kembali. Bagus, kata Patih, seraya menyambut sepucuk surat catatan dari tangannya setelah dibacanya sebentar, dan kemudian diparapkan surat itu pun diserahkannya kepada Haji Junaidi itu. Alhamdulillah juragan, katanya. Dalam 3-4 hari ini sudah boleh dilangsungkan jual beli itu. Nanti saya datang kemari bersama-sama dengan lurah. Dan terima kasih banyak-banyak juragan mantri. Rupanya juragan sudah bersusah payah benar karena saya. Ia memandang dengan muka manis kepada Surya yang sedang menghapus peluh di keningnya, serta menyambung perkataan dengan senyum yang banyak artinya. Mudah-mudahan sungguh-sungguh juragan datang ke pondok saya kelak. Banyak ayam biang di desa saya juragan, kata Haji Junaidi. Mantri hendak berternak ayam? Tanya Patih seraya tertawa sedikit dan memandang kepada Surya dengan riang. Baik, tetapi awas jangan terlalu banyak makan telur mentah. Surya menekur kemalu-maluan, akan tetapi demi dilihatnya Patih suka berkelakar rupanya. Tiba-tiba ia pun mengangkat kepalanya pula dan berkata dengan senyum masam, ya kabarnya air di desa juragan Haji Junaidi jernih, ikannya jinak-jinak. Haji Junaidi tertawa sedikit. Moga-moga juragan mantri takkan kecewa, kata Haji Junaidi. Surya balik ke kamarnya kembali dengan perasaan yang tak dapat ditentukan. Adakah ia berasa malu melihat beda penyambutannya dengan penyambutan Patih atas diri Haji itu? Atau tidak sedikit pun tiada terbayang pada air mukanya? Ia memakai perkataan juragan kepada orang itu bukan berhaji saja seperti bermula tadi itu. Adakah dengan tulus hatinya? Atau karena terpaksa sebab di hadapan kepalanya yang selalu memperbasakan dia dengan pantas? Entah, hal itu tak dapat diketahui dan dikira-kirakan. Yang dapat dipastikan hanya kehormatan dirinya yang tersinggung oleh kelakuan Kosim yang tiada memperdulikan perintahnya. Baru sejurus Surya bekerja pula, Haji Junaidi bermohon hendak pulang. Ia diantarkan oleh Patih sampai ke pintu. Ketika ia lalu di hadapan meja Surya, tiada lupa ia membungkukkan badan ke muka hampir berlipat dua, seraya berkata dengan hormat dan khidmat, mohon diri juragan mantri, dan saya harapkan benar-benar kedatangan juragan mantri ke pondok saya. Asal jangan lupa menyediakan ayam biang, kata Patih sambil mengerlikan mata kepada Surya dengan senyumnya. Haji Junaidi berjalan keluar, Patih kembali ke dalam kamar kantornya, sedang Surya duduk bekerja dengan senyum masam.
Meskipun niat Surya hendak berjalan-jalan ke Rancap Purut sudah agak masuk angin, seolah-olah telah menjadi olok-olok, baik dari pihak Patih maupun dari pihak Haji Junaidi sendiri. Tetapi 3-4 pekan kemudian, yakni pada hari Ahad, Mantri Kabupaten itu pergi juga ke sana. Ia diperbasakan sangat oleh Haji yang kaya itu. Barang kemana Surya berjalan-jalan dalam desa, diiringkannya, dan kemudian diajaknya melihat-lihat ikan dalam tebatnya yang luas. Banyak ikan yang besar-besar di dalam tebat itu, terutama ikan emas. Semuanya jinak-jinak, seakan-akan dapat ditangkap dengan tangan saja. Kalau dilompatkan salah suatu barang ke dalam tebat itu, ikan itu pun berkejaran ke tempat jatuh barang itu sambil berkerumun dan berebut-rebutan. Senang hati melihat gerak gayanya, hilang segala was-was dan kenang-kenangan, kata Haji Junaidi. Di antara ikan yang besar-besar itu adalah yang telah berpuluh tahun umurnya. Jarang menyembul ke muka air, hanya kalau akan menyatakan suatu kejadian, baik atau buruk, ikan sakti, katanya. Surya diam saja, tetapi segenap pikirannya terhadap rupanya kepada ikan yang bergalau dan berkilatan itu. Dari situ Surya berjalan pula dengan Haji Junaidi ke kebun buah-buahan, ke perusahaan tenun, dan ke tempat lain-lain yang lebih menyenangkan hati dan melapangkan dada bernapas karena baik dan sedap hawanya. Besar dan riang benar hati Surya di situ, bukan karena pemandangan yang indah dan permai saja, tetapi lebih-lebih lagi karena barang di mana ia bertemu dengan orang, sekaliannya memberi hormat kepadanya, memuliakan dia dengan sepatutnya. Sehingga ketika akan berbalik ke rumah Haji Junaidi pula, keluarlah perkataan dari mulutnya dengan congkak dan gembira. Besar benar artinya sehari ini bagiku, Haji. Aku selalu duduk di kantor, bertekun menghadapi meja tulis, memeriksa dan memutuskan perkara ini dan itu. Sekarang dapat melihat-lihat kerajinan orang desa sambil melengah-lengah pikiran dalam hawa yang amat sedap rasanya. Syukur juragan, tetapi apa benarlah kelebihan desa yang kecil dan buruk ini? Jawab Haji Junaidi dengan merendahkan diri. Itu pun jika boleh disebutkan ada kelebihannya. Lain tidak karena berkat kebijaksanaan dan doa juragan juga. Dan beruntung benar Haji membeli tanah itu, tanah kebun dan sawah yang kita lalui tadi, bukan? Murah harganya tanah yang seluas itu. Akan tetapi lurah kemana? Tak ada kelihatan, kata Surya sambil menoleh kepada orang yang berjalan mengiringkan dia di belakang. Ada saya beritahukan kemarin kepadanya bahwa juragan mantri kabupaten akan datang kemari. Sayang ia tiada dapat mengeluh-elukan juragan, sebab kemarin juga sore ia terburu-buru berangkat ke kota akan menghadap juragan Patih. Sekarang belum pulang, kata Surya. Rupanya belum lagi juragan. Perkara apa? Tentu saja juragan mantri tahu. Perkara uang pajak tanah. Surya berpikir sejurus sambil menggosok peluh di keningnya dengan sapu tangannya. Tiba-tiba sebagai laku orang yang baru ingat akan sesuatu yang sudah lama lupa, ia pun berkata pula, benar, tentu saja aku tahu. Aku yang memeriksa buku-bukunya. Aku yang mengingatkan juragan Patih akan memanggil dia. Dan aku pula yang membuat surat panggilan. Akan tetapi karena banyak kerja, aku sudah lupa bahwa kemarin ia mesti menghadap. Maaf, kusutkah buku-bukunya? Tanya Haji Junaidi dengan agak gelisah. Tidak, kusut benar tidak, tetapi ada mendatangkan sangka sedikit, lebih-lebih sesudah ia menjual hartanya. Harta itu dijualnya karena ia hendak mengawinkan anaknya juragan. Ia seorang lurah yang lurus. Dan kalau saya tidak salah, dahulu ia mendapat surat pujian dari almarhum Kanjeng Bupati, yaitu nenek juragan Patih sekarang ini. Tapi dalam waktu yang akhir ini,
Ia agak lalai rupanya. Banyak perintah yang disampaikan kepadanya, tidak dijalankannya. Di sini amat banyak tanah yang masih kosong. Mengapa tidak ditanami dengan pohon buah-buahan seperti jeruk manis, jeruk siam, dan lain-lain? Padahal sudah diperintahkan kepada lurah-lurah agar tanah-tanah diperkebuni belaka, yaitu mana yang tak baik dijadikan sawah. Dengan demikian tentu rakyat beroleh penghasilan tambahan dan pajak banyak masuk bagi negeri. Dan Haji sendiri pun tidak menjalankan perintah itu, kata Surya kepada Haji Junaidi. Lihat, tanah yang baru Haji beli itu masih kosong. Oh, telah kusediakan bibit untuk itu, juragan. Penuh pesemaian saya dengan bibit jeruk dan coklat juga. Di mana? Kata Surya. Di belakang rumah saya, juragan. Boleh juragan lihat kelak. Akan tetapi, rakyat yang lain-lain apa kerjanya? Bermacam-macam, juragan, menurut kesanggupan dan kepandaian masing-masing. Tentu juragan takkan lupa sebagai wakil juragan Patih bahwa di antara segala desa dalam daerah ini, kelurahan Rancapurut inilah yang terbaik menurut timbangan juragan Patih. Jawab Haji Junaidi sambil menentang muka mantri itu. Seperti juragan mantri lihat tadi, kebun buah-buahan tidak kurang dan kerajinan apa saja pun ada di desa ini. Surya tegak sebentar seraya memandang berkeliling. Oh iya, katanya dengan perlahan-lahan. Ya, mudah-mudahan akan bertambah baik dan makmur lagi apabila segala perintah dijalankan. Ia pun meneruskan perjalanannya pula dengan angkuhnya. Akan tetapi juragan, kita sudah sampai, kata Haji Junaidi sejurus kemudian. Di sini pondok saya. Oh, di sini? Bagus betul, kata Surya. Silahkan masuk, juragan. Rumah batu yang terdiri di tengah-tengah pekarangan yang luas itu rumah Haji yang kaya itu. Kalau dilihat dari jalan besar yang terentang di hadapannya, hampir tiada kelihatan, sebab di muka dan kiri kanan serta di belakangnya banyak tumbuh pohon buah-buahan yang rindang daunnya. Pada ketika itu sekalian pohon-pohonan itu sedang berbuah lebat. Ada mangga, ada jeruk, jambu mawar, dan lain-lain. Tetapi di bawahnya amat bersih, sehelai daun kering pun tiada kedapatan di sana. Alamat pekarangan itu dijaga dan diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Sedang Surya berdiri memandangi kebersihan dan keindahan di situ, Haji Junaidi bermohon masuk dahulu, akan melihat kalau-kalau di dalam rumah sudah siap sekaliannya. Di serambi ada berdiri seorang laki-laki yang berpakaian dengan patut dan pantas. Haji Junaidi bercakap-cakap dengan orang itu sebentar. Setelah itu ia pun bersegera mendapatkan Surya pula akan menyilakan dia masuk ke dalam. Bagus rumah ini, sejuk, meskipun hari panas, dingin segar di sini rasanya, kata Surya, seraya memandang berkeliling dengan congkak dalam serambi yang luas, teratur baik-baik perkakasnya. Rumah di desa dalam kebun juragan, kata Haji Junaidi dengan hormat sambil menyilakan mantri itu duduk di atas sebuah kursi goyang. Dengan gaya tamu besar Surya duduk di atas kursi yang ditunjukkan itu. 2-3 orang yang berdiri dekat dinding lalu bersila di tempat itu dan menekur ke lantai dengan takzimnya. Sejurus antaranya datanglah seorang bujang yang berpakaian bersih menyajikan sebuah gelas besar dan 2 buah botol dengan baki porselin di atas meja di hadapan mantri kabupaten. Ketika bujang itu hendak membuka tutup botol itu, Haji Junaidi maju ke muka serta berkata dengan lemah lembut, "Biar saya menuang gelas," katanya. Dengan segera dipegangnya sebuah botol, hendak dibukanya, tetapi tiba-tiba Surya berkata, "Air apa itu?" "Air Belanda, juragan." "Oh, aku kirain limonade. Akan tetapi, baiklah," kata Surya. "Atau barangkali juragan hendak minuman lain? Di kota banyak minuman seperti ini. Tentu juragan sudah bosan. Kalau juragan hendak mengubah-ngubah soal selera,
dengan minuman desa. Ada saya sediakan air jeruk dan air kelapa muda. Air jeruk lebih baik. Hari panas, kata Surya dengan senyumnya. Dengan segera minuman itu dibawa orang ke langkan segelas besar. Surya minum dengan lezatnya. Ia mengampai ke sandaran kursi yang bergoyang terangguk-angguk ke muka dan ke belakang dengan perlahan-lahan. Sepatah dua patah kata ia bertanya kepada orang-orang yang bersila di lantai itu tentang perkara kehidupan di desa dan lain-lain. Tentu saja sebagai seorang amtenar yang selalu bangga diri dengan anggapan bahwa ia senantiasa mengetahui hal ihwal pemerintahan negeri. Di mana saja seperti kepada Haji Junaidi tadi, ia tiada lupa membawa-bawa perkara pajak dan cukai dalam percakapan, sehingga mereka itu bertambah segan dan takut kepadanya. Akan tetapi perintah tentang hal bertanam-tanam tadi itu tidak disinggung-singgungnya, karena barang kemana dilayangkannya pemandangan sudah tampak olehnya bahwasanya pohon buah-buahan amat banyak dipelihara orang, lebih-lebih dalam pekarangan Haji Junaidi itu, dan hasilnya pun sudah dirasainya. Oleh karena itu tergigitlah lidahnya akan menempelak lagi. Bahkan pesemaian bibit itu pun sudah dilupakannya, apalagi hal itu hanya akan jadi buah tutur saja baginya, sekadar memperlihatkan kekuasaannya. Pukul 1:30 berbunyi, rupanya panas badan Surya telah hilang, perasaannya telah segar kembali karena meminum air jeruk segelas penuh. Haji Junaidi menyilakan dia masuk ke ruang tengah. Sesungguhnya Mantri Surya diperbasakan, dimuliakan benar-benar oleh orang seisi rumah. Di ruang tengah yang luas dihampari dengan permadani tebal dan berbunga-bunga yang ditutup pula dengan kain putih bersih. Sudah terhidang dengan sempurna makanan yang lezat, citra rasanya dalam barang-barang porselin yang halus dan mahal harganya. Rupanya Haji hendak bersedekah, kata Surya dengan senyum simpul ketika akan duduk di tempat yang disediakan baginya. Bukan juragan, jawab Haji Junaidi sambil menyilakan orang lain-lain duduk pula berkeliling hidangan itu. Hanya sekedar hendak mensyukuri juragan mantri sudah sudi melangkahkan kaki ke pondok saya ini. Cara desa tidak makan di meja, saya harap juragan santap dengan senang. Apa-apa yang terhidang ini seada-adanya saja. Bismillah juragan. Mereka itu pun mulai makan, ragu pikiran memandang hidangan itu. Semuanya sama sedap rupanya. Ikan goreng berekor-ekor, ayam bulat, dan mana yang akan dipatahkan, sekaliannya sengaja disajikan akan disantap, bukan akan dijadikan perhiasan hidangan saja. Dengan tak malu-malu Surya makan dengan lahapnya. Suap dan kunyah di sela-sela dengan tutur kata kisah sederhana, sekadar pelama-lamakan makan dan peresapkan rasa nikmatnya. Setelah selesai acara makan itu, Surya berpindah duduk ke serambi pula. Ketika itu barulah tamu lain-lain bergerak dari duduknya. Ada yang mohon diri pulang ke rumahnya masing-masing, bersalaman dahulu dengan mantri itu, dan ada pula yang pergi dengan diam-diam saja lalu ke belakang. Sedang Haji Junaidi agak menjauh-jauh, segan hendak duduk dekat tamu muliawan itu. Kesini duduk Haji, di kursi di hadapanku ini. Jangan di situ. Kita tiada di kantor bukan? Kata Surya. Demi dilihatnya tingkah Haji Junaidi sedemikian, sedang jamu lain tidak ada lagi. Rupanya ada juga terasa malu dalam hatinya, sebab tuan rumah itu sangat memuliakan dia, seolah-olah berlebih-lebihan. Haji Junaidi yang arif itu sangat tahu menegangkan hati tamunya, lalu duduk di kursi di sebelah meja berhadapan dengan mantri itu. Surya mulai bercakap-cakap dengan senang, sekali-sekali mengembuskan asap serutu ke udara sambil terus ia menggoyang-goyangkan kursinya. Sebentar antaranya kopi pun disajikan oleh seorang anak gadis remaja 2 cangkir beserta dengan 2 setoples kue-kue.
Surya memandang kepada gadis itu tenang-tenang, tetapi lekas ia menundukkan kepalanya. Ketika anak itu sudah masuk ke dalam pula, sambil menutupkan pintu di belakangnya, bertanyalah ia kepada tuan rumah, "Oh, tampak semarak rumah ini." Haji Junaidi agak terkejut, terangkat kepalanya. "Itu anak Haji?" tanya Surya pula sambil memperbaiki gayanya. "Saya juragan." "Ada juga Haji beranak gadis. Sudah berapa umurnya?" "Bulan di muka ini cukup 16 tahun juragan," kata Haji Junaidi. "Sudah besar dan paras cantiknya. Tentu sudah ada tunangannya." Air muka Haji Junaidi berubah sedikit, agak kemalu-maluan rupanya, sambil membawa cangkir kopi ke mulutnya. Ia pun berkata dengan senyumnya, "Silahkan minum juragan, makan kue-kue ini. Buatan anak desa, bukan seperti... dan silahkan," katanya. Mantri Surya mengambil sekerat kue dari dalam stoples, lalu diletakkannya di pinggir tadah cangkirnya. Ia minum sereguk dan berkata pula, "Siapa tunangannya Haji?" "Belum ada juragan," jawab Haji Junaidi dengan cepat. "Siapa yang akan suka kepada anak sebodoh itu?" "Tidak bersekolah?" kata Surya. "Ada, dan mengaji pun ada juga, tetapi anak desa. Anak juragan ada berapa orang?" "3, seorang yang sulung, sekarang ada bersekolah menak di Bandung. Beberapa bulan lagi ia akan jadi amtenar bebek," kata Surya dengan congkaknya. "Tidak bakal tunangannya sudah ada. Anak wedana di Tasikmalaya. Sekarang ia masih duduk di kelas tinggi sekolah guru di Yogyakarta untuk anak-anak perempuan." Haji Junaidi termenung, menyesal ia bertanyakan anak Surya itu sesudah memperkatakan anaknya, seolah-olah ia menghendaki anak mantri itu, padahal sebetulnya ia hendak memutar percakapan saja. Jangan anak gadisnya dibawa-bawa dalam percakapan sedemikian. Walaupun besar anak Surya akan bertunangan atau sudah bertunangan dengan murid sekolah guru, anak bedana itu walaupun tidak, apakah pedulinya, bukan perkaranya. Akan tetapi sebagai seorang yang berbudi, ia tak mau menampakkan perasaan yang tiada enak kepada tamunya, melainkan kemana kelok lilin, kesana kelok loyang, pikirnya. Dengan rupa bersungguh-sungguh serta menganjung-anjungkan, ia pun berkata pula, "Berbahagia benar juragan, ada beranak laki-laki yang bersekolah menak. Jarang amtenar yang seperti juragan. Sedangkan patih kita sekarang ini pun katanya tak sanggup menyerahkan anak-anaknya ke sekolah tinggi. Tapi ya, air cucuran atap kemana jatuhnya kalau tidak ke pelimbahan juga. Juragan pun tak lama lagi tentu jadi wedana." Hahaha. Tertawa Surya dengan besar hatinya. Melompat tinggi amat, meskipun dugaan juragan itu sudah pada tempatnya. Sebab Juragan Pati sendiri memang kagum akan kecakapan dan kepandaian saya, kata Surya. "Betul juragan, hal itu ada dikatakannya." "Apa katanya tentang diriku ini?" "Katanya bahwa juragan mantri sangat bercakap, insaf, terutama tentang mendidik anak-anak," sahut Haji Junaidi, memutar percakapan pula dengan ingat-ingat, sebab ia berasa sudah terlanjur menyinggung-nyinggung pekerjaan yang lebih menggetarkan kesombongan mantri itu. "Ya, aku lain," jawab Surya dengan agak kecewa, tapi bertambah sombong juga, sehingga mengipas-ngipas cuping hidungnya. "Aku hidup, aku makan gaji untuk keperluan anak dan anak-anakku meski lebih daripada aku kelak. Sekarang anakku yang dua orang lagi ada di HIS Sumedang. Tentu besar biayanya juragan." "Tentu saja, tetapi kewajiban bapak kepada anak tidak memandang biaya atau ongkos. Badan diri kita pun kalau terpaksa mesti kita korbankan untuk didikan anak-anak. Sungguh jarang orang yang seperti juragan mantri berpikiran sedalam itu," kata Haji Junaidi. "Kalau tidak begitu, sia-sia kita hidup di dunia ini. Uangku boleh dikatakan habis buat anak-anak saja." "Tentu kemudian ada balasnya juragan.
ibarat berniaga, rugi ada menentang laba. Benar, tentu itu cuma penghargaan. Yang sebenarnya anak-anak sekarang, terutama anak laki-laki, mesti bersekolah, mesti mendapatkan didikan yang sempurna. Benar, akan tetapi sekarang seakan-akan kepandaian tidak berharga, bukan? Kata Haji Junaidi. Mengapa Haji berkata begitu? Sebab, maaf juragan, saya lihat banyak anak muda-muda terpelajar yang tak mendapat pekerjaan. Oh, anakku mesti tentu diangkat pemerintah pada bebek lepasan sekolah menak. Raden Muhammad Qasim magang di kantor juragan, lepasan sekolah apa? Tanya Haji Junaidi dengan cermat. Surya menentang muka tuan rumah itu, terpikir olehnya apakah sebabnya Haji Junaidi tiba-tiba menyebut nama anak itu. Sebagai perbandingan dengan anaknya atau adakah pertaliannya dengan dia? Ah, benarkah? Boleh jadikah ada niatnya? Anak gadis yang menating kopi tadi itu terbayang pula dalam ingatannya. Seraya tersenyum simpul pertanyaan Haji Junaidi itu pun dijawabnya dengan pertanyaan pula. Mengapa Haji bertanyakan sekolah anak itu? Tidak, bukan karena apa-apa, jawab Haji Junaidi dengan tenang. Hanya karena pada suatu hari saya diperkenalkan Juragan Patih dengan dia. Elok benar tingkah lakunya, saya lihat. Dan pada air mukanya tampak terbayang bahwa ia seorang anak yang masak pelajaran, pandai dan sopan, akan tetapi belum berpangkat. Oh, kata Surya dengan cemooh dan mengerenyutkan bibirnya. Aku tak mengerti mengapa anak serupa itu diterima Patih menjadi magang. Tinggal pun di rumahnya pula. Padahal kalau ia pandai, takkan sampai ia kemari. Takkan sampai setahun lebih mencari kerja kian kemari. Dan di kantorku nyata kelihatan kebodohannya. Sebuah pun tak ada kepandaiannya. Percuma saja bertahun-tahun duduk di Mulo. Membuat surat perintah saja pun ia tidak cakap. Karangannya tiada beraturan, berkacau balau. Dan bahasa Belandanya banyak yang salah, tidak sempurna. Tapi ya, apakah kepandaian, pengetahuan anak Mulo itu jauh lebih kurang dari pengetahuan anak Ospia seperti anakku itu. Ya, karangan Qasim tak keruan sehingga aku mesti selalu memperbaiki. Jadi tak berulas, tak bersambung sedikit juga tanganku olehnya. Lagi pula ia malas dan keras kepala. Tidak, jika Haji bertanyakan anak itu dengan suatu niat tersembunyi, ujar Surya dengan agak lunak sambil menentang muka tuan rumah itu tenang-tenang. Aku ingatkan, lebih baik niat itu jangan disampaikan. Haji Junaidi berdiam diri saja, agak tercengang. Banyak yang lainnya lagi yang lebih patut, asal Haji suka. Ketika itu naiklah darah ke kepala Haji itu, merah warna mukanya seakan-akan tersinggung hatinya. Dan ia pun heran pula apa sebabnya Surya sangat merendahkan Qasim semacam itu. Qasim keluaran Mulo. Benarkah Menteri Kabupaten Cap Lama itu dapat membetuli bahasa Belandanya? Tahukah mengertikah Surya bahasa itu? Dan apakah maksudnya dengan perkataan ada yang lebih patut asal Haji suka itu? Mengapa Haji termenung? Kata Surya dengan senyumnya. Sungguh kepada orang yang sekaya Haji ini takkan kurang orang datang. Jangan dipermurah-murah harga anak. Aku kalau Abdul Halim belum bersangkutan kata dengan anak wedana. Dengan anak wedana Tasik. Ada burung di sini Haji. Katanya dengan tiba-tiba mengalihkan percakapannya demi terdengar olehnya bunyi burung kutitiran. Ia bangkit dari kursinya dan melangkah selangkah 2 langkah ke muka sambil bertelakan pada bendul terali. Ia pun menoleh ke pohon jambu mawar di hadapan rumah itu, yakni ke tempat datang bunyi burung itu. Maka kelihatan olehnya sebuah sangkar yang indah tergantung di dahan tengah pohon itu. Dengan muka berseri-seri Surya berpaling kepada tuan rumah lalu berkata dengan riang. Ada juga rupanya Haji memelihara burung bagus. Memang burung itu dapat menyenangkan hati, dapat merintang-rintang hati susah. Haji Junaidi tersenyum. Sebenarnya saya tiada memelihara burung, katanya. Akan tetapi burung itu saya sediakan untuk juragan akan penebus janji saya tempo hari.
Benar? Ah, terima kasih Haji, terima kasih banyak-banyak, jawab Surya dengan suka hatinya. Tetapi berapa harganya? Takkan berjual, jawab Haji Junaidi dengan senyum yang banyak artinya. Surya tersenyum pula, kedua cuping hidungnya mengipas-ngipas, rupanya suka benar hatinya. Kalau sudah tergilir percakapan kepada burung, lupalah ia akan perkara lain-lain. Kebaikan burung, tuah burung, bunyi burung, pendeknya segala peristiwa burung itu. Sampai-sampai kepada bulu sisiknya menjadi percakapan yang maha penting baginya. Baik perkataannya didengarkan orang maupun tidak, tiadalah diperdulikannya. Ia tiada tahu bahwa Haji Junaidi sudah penat dan bosan mengiakan tuturnya, sehingga ia itu sudah diganti dengan angguk kepala saja. Itu pun sudah jarang-jarang pula. Ia tiada insaf apa arti laku Haji Junaidi meraba-raba rantai arlojinya beberapa kali, seakan-akan hendak mengeluarkan arloji dari dalam sakunya, melainkan ia asik menceritakan burung juga. Untung sesudah ia mengatakan bahwa burungnya yang ada di rumah sekarang itu bertuah, sudah kerap kali ia bermimpi terbang dengan dia. Kedengaranlah bunyi jam di ruang tengah 4 kali.